Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Secara umum, umat muslim mengetahui bahwa hanya Allah Maha Pemberi rezeki dalam kehidupan. Hanya saja, pada kondisi tertentu, seringkali manusia merasakan apa yang diperolehnya tak cukup, hingga pikirannya mencari berbagai penyebab rezeki seret. Pada dasarnya, kaidah yang mengatur seret atau tidaknya rezeki terdapat dalam konsep Islam. Permasalahannya di sini tidak hanya untuk mengetahui penyebab seretnya rezeki, namun lebih dari itu, memahami dan menyadarinya adalah titik penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa sajakah penyebab rezeki seret? Dari berbagai petunjuk dalam Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin untuk mencukupi berbagai kebutuhan hambanya. Namun, Allah juga berhak dan mampu menahan rezeki tersebut bagi seseorang. Untuk itu, alangkah pentingnya memahami konsep atau kaidah umum terkait rezeki serta berbagai penyebab rezeki seret bagi umat manusia. Dalam Islam, dosa dan maksiat sangat berkolerasi dengan rezeki yang diberikan Allah kepada seorang hamba, di mana semakin bertakwa seorang hamba, maka Allah akan semakin melimpahkan berkahnya. Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 96, yang artinya, jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Kemudian, pada surah dan ayat lainnya, hal tersebut semakin diperjelas. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 65-66. Ada juga pada surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah Azza wa Jalla menegaskan janjinya untuk memberikan rezeki bagi siapapun yang selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dari berbagai ayat-ayat tersebut, begitu jelas korelasi antara rezeki dan tingkat ketakwaan seseorang. Lalu, hal apa saja yang membuat rezeki seret? Berikut beberapa maksiat dan kebiasaan buruk penyebab seretnya rezeki seseorang. Yang pertama, syirik. Syirik adalah salah satu perbuatan maksiat yang menjadi penyebab rezeki seret. Salah satu ulama yang menjelaskan hal ini adalah Syekh Dr. Muhammad Khalil Al-Harras, yang menyatakan bahwa sifat ar-rizqu atau Sang Maha Pemberi rezeki tidak boleh disematkan selain hanya kepada Allah semata. Penyematan sifat tersebut kepada hal selain Allah tingkat larangannya sama dengan larangan penyematan Al-Khaliq atau Sang Maha Pencipta kepada selain Allah. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40, yang artinya, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.
Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah meniadakan sang pemberi rezeki selain dirinya. Ayat ini sekaligus menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hal tersebut. Jadi, adalah kewajiban tiap makhluk untuk selalu bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua, kufur nikmat. Perbuatan maksiat yang satu ini merupakan kebalikan dari perbuatan mensyukuri nikmat. Rasa syukur ini sendiri adalah suatu perbuatan yang menunjukkan berbagai pengaruh dari nikmat yang dilimpahkan Allah kepada hamba-hambanya, di mana hati dan keimanan itu ikut dilibatkan dalam menampakkan rasa syukur tersebut. Seseorang dapat dikategorikan bersyukur bila memenuhi 3 unsur, yakni yang pertama, hatinya selalu meyakini bahwasanya segala nikmat hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lisannya selalu memuji kepada Allah. Yang ketiga, setiap jengkal anggota tubuhnya senantiasa melakukan amal soleh. Syekh Salih bin Abdul Aziz menegaskan bahwa adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk memahami secara benar bahwasanya setiap nikmat yang didapatnya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid yang sempurna sebagai hal yang utama dalam Islam tak akan mungkin terwujudkan tanpa adanya sikap yang menyandarkan tiap kenikmatan hanya kepada Allah. Bila hal ini terjadi, kufur nikmat, maka tauhidnya jauh dari sempurna dan justru jatuh ke dalam kesyirikan yang membuatnya berbagai pintu rezeki tertutup untuk seorang hamba. Yang ketiga, kikir atau bakhil. Sangat jelas bagi seorang muslim bahwa hamba yang dihinggapi sifat kikir atau bakhil terhadap nikmat yang diberikan Allah akan dicabut dan dipersulit segala urusan terkait rezeki. Allah dan Rasul-Nya yakni Nabi Muhammad SAW berulang kali mengingatkan efek dari syaitan yang satu ini. Hal tersebut salah satunya tertuang pada hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat jelas melalui hadis-hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menanti-nanti akan bahayanya sifat kikir ini. Salah satu balasan untuk sifat ini adalah perhitungan Allah dalam memberikan rezeki kepada hambanya, dan ini merupakan satu penyebab rezeki seret. Yang keempat, menafikan anak yatim. Penyebab rezeki seret lainnya adalah perbuatan menafikan atau tidak memperhatikan anak yatim. Padahal baik Allah dan Rasulullah selalu menyampaikan keutamaan dalam memperhatikan anak yatim ini. Pada beberapa seruan lainnya, Allah selalu menyertakan perhatian kepada fakir miskin juga. Salah satu dalilnya termaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 220 yang artinya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia akan mendatangkan kesulitan padamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Bagi orang-orang yang menafikan atau juga menghardik anak yatim, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimasukkan ke dalam golongan pendusta agama. Pada surah Al-Ma'un ayat 1-3, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal tersebut. "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3.
Yang kelima, tidur pagi seusai sholat subuh. Banyak yang menyebutkan bahwa kebiasaan tidur pagi setelah sholat subuh merupakan salah satu sebab seret-nya rezeki seseorang. Apakah benar demikian? Nyatanya memang demikian adanya. Kebiasaan seperti demikian ternyata mampu menghalangi masuknya rezeki seseorang. Tentu saja, hal ini untuk pengecualian bagi mereka yang memang bekerja pada malam hari dan membutuhkan istirahat pada pagi hari. Untuk menghindari kebiasaan buruk ini, ada baiknya seorang muslim untuk melakukan berbagai aktivitas pada pagi hari selain tidur. Yang keenam, mempraktekkan riba. Riba sudah jelas hukumnya di dalam Islam. Allah dengan tegas melarang hal ini dan dalilnya pun sudah banyak ditemukan dalam Al-Quran. Riba saat ini memang banyak ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Ternyata mereka yang melakukan praktek riba merupakan penyebab dari seretnya rezeki yang dialaminya. Bahaya riba menjadi serius karena ancaman dosa atas hal ini juga sangat besar dan banyak pihak yang dirugikan karenanya. Meski masyarakat kita saat ini banyak yang mempraktekkan hal ini, namun alangkah baiknya riba dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Adapun satu contoh firman Allah yang mengatur masalah riba adalah sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 130. Dari sekian banyak penyebab rezeki seret, kebanyakan akar masalahnya adalah kurangnya sikap bersyukur dan kurangnya manusia berbagi dengan sesamanya. Saat ini sudah ada begitu banyak kesempatan untuk menyucikan harta dengan berbagi bersama mereka yang kurang beruntung. Semoga kita semua dapat terhindar dari semua penyebab rezeki seret tadi. Wallahu alam. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.